Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maaf agak serak sedikit suara saya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbil mayamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama kali banyak terima kasih, saya sudah diundang untuk sharing sedikit yang mungkin saya ketahui tentang topik yang dibahas pada acara Studium General hari ini, yaitu filsafat cinta, khususnya kepada Pak Yusuf Rahman sebagai dekan. Mudah-mudahan apa yang ingin saya sampaikan ini menyegarkan bagi saya sendiri dulu tentang sentralnya gagasan tentang cinta di dalam ajaran agama kita, dan mudah-mudahan juga ada manfaatnya bagi yang mendengarkan pada hari ini. Saya tadinya akan bicara tentang topik yang sedikit agak berbeda dengan yang saya rencanakan sampaikan pagi ini, tapi mendengarkan uraian yang luar biasa dari Ibu Nur Aiman, bagaimana menjelaskan tentang makna cinta di dalam ajaran Islam, khususnya dalam Al-Quran. Dan setelah ini juga ada seorang ahli tasawuf, ahli irfan, yaitu Profesor Dr. Kausar Azhari Nur, yang akan bicara tentang irfan di dalam tasawuf. Maka saya pikir saya akan melanjutkan saja apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Nur Aiman, yang mudah-mudahan bisa menjadi jembatan bagi pembicaraan selanjutnya oleh Profesor Dr. Kausar Azhari Nur. Tadi Ibu Nur Aiman sudah banyak berbicara tentang konsep cinta yang merupakan terjemahan dari kata-kata dalam bahasa Arab yang dipakai di dalam Al-Quran, dipakai di dalam hadis, yaitu kata-kata hub. Ya, kata-kata hub yang bermakna memang tepat diterjemahkan sebagai cinta, gitu ya. Nah, ada satu aspek lain dari pembahasan ini yang ingin saya tambahkan, mudah-mudahan sedikit melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nur Aiman. Ya, di dalam bahasa Indonesia, mungkin juga di dalam bahasa Malaysia, itu ada istilah cinta, ada istilah kasih sayang, ya, atau ada istilah belas kasih. Ada juga kata-kata lain seperti rindu, misalnya, ya, rindu. Nah, selama ini kita mungkin tidak begitu perhatian atau belum sempat untuk mencoba menyoroti sebetulnya apa sih bedanya cinta dan kasih sayang, ya. Kalau di dalam bahasa Arab biasanya kalau hub itu diterjemahkan sebagai cinta, maka kasih sayang, ya, merupakan terjemahan dari kata rahmah, ya, merupakan terjemahan dari kata rahmah. Ada lagi di dalam bahasa Arab istilah mawaddah, atau dari akar kata yang sama juga terbentuk kata wud, yang menunjukkan juga sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Wadud, ya, Allah yang memiliki wud kepada semua ciptaannya. Sesungguhnya kalau kita pelajari lebih jauh, ada puluhan kata yang mungkin bermakna terkait atau cognates kalau dalam bahasa Inggris dari kata cinta. Ibnul Qayyim Al-Jauzi kalau tidak salah di dalam bukunya Riyadhatul Muhibbin menyebutkan lebih dari 70 kata di dalam bahasa Arab yang maknanya terkait dengan cinta misalnya. Tapi hari ini saya hanya akan menyoroti perbedaan kata al-hub atau al-mawaddah dengan ar-rahmah. Kata al-mawaddah itu ringkasnya dia adalah sebenarnya bermakna sama seperti al-hub, tapi untuk konteks yang lebih khusus, ya. Nah, jadi saya akan menyoroti kata al-hub atau al-mawaddah yang saya anggap
memiliki makna yang sangat erat, dan bedanya dengan rahmah. Dan ini luar biasa penting perbedaan ini. Misalnya kita menggunakan kalimat Islam adalah agama yang menekankan pada cinta dan kasih sayang. Ya, kalimat itu tidak redundant sebetulnya. Kalimat itu tidak sama kalau kita hanya mengatakan Islam itu agama yang menekankan pada cinta. Ya, tidak sama juga kalau kita ungkapkan dengan kalimat Islam adalah agama yang menekankan kasih sayang. Meskipun terkait, dua-duanya berhubungan dengan emosi yang mendalam, berupa keterikatan atau keintiman dengan objek tertentu, ya. Bagaimana cinta, kasih sayang sama. Jadi semacam emosi atau perasaan yang sangat mendalam, sangat intens, ya, yang ditujukan kepada satu objek tertentu. Itu bisa disebut cinta, bisa disebut kasih sayang, ya. Tapi nanti akan saya sampaikan bahwa saya lebih senang menggunakan istilah belas kasih. Karena di dalam bahasa Indonesia, istilah belas kasih itu lebih dekat kepada makna rahmah dibanding dengan kasih sayang. Setidaknya dari yang saya ketahui. Kata kasih, ya, itu bisa berarti sama dengan sayang, gitu ya. Itu kata majemuk, kasih sayang. Ya, dua-duanya memang bermakna rahmat. Jadi bukan keliru menerjemahkan rahmah dengan kasih sayang. Tapi nanti akan saya tunjukkan betapa menerjemahkannya dengan belas kasih itu lebih dekat. Kalau di dalam bahasa daerah dipergunakan misalnya di dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda, itu dipergunakan istilah welas asih. Welas asih, belas kasih. Kenapa saya anggap bahwa meskipun istilah kasih sayang itu tidak keliru, tapi saya lebih suka belas kasih, karena belas kasih itu merupakan kependekan dari satu kata lain di dalam bahasa Indonesia yang punya makna khas, yaitu belas kasihan. Belas kasihan. Dan seperti akan saya tunjukkan nanti, kata rahmah itu lebih dekat dengan belas kasihan. Ya, belas kasihan. Jadi ada perasaan sedih jika ada perasaan empati kepada objek yang kita cintai itu. Saya bergunakan istilah cinta dalam makna yang mencakup semua, meskipun makna khususnya mungkin hub, gitu ya. Nah, ini terkait erat dengan bedanya istilah hub dan rahmah, ya. Dan ini menjadi sangat penting karena di dalam Islam itu yang lebih tinggi dari hub itu adalah rahmah. Kenapa saya katakan rahmah itu lebih tinggi dari hub? Allah Subhanahu wa taala memang, atau wood ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-wadud, al-muhib. Tapi sifat rahmah dalam kata rahman dan rahim itu lebih tinggi tingkatannya daripada Allah sebagai al-muhib atau al-wadud. Lebih tinggi dalam arti sifat Allah ar-rahmah atau ar-rahman ar-rahim yang berasal dari kata rahmah itu adalah satu sifat yang dipakai oleh Allah SWT untuk menjadi apa yang oleh kaum sufi termasuk Ibn Arabi, nanti Profesor Kausar Azhari Nur, tadi saya katakan mudah-mudahan ini bisa jadi jembatan di antara pembicaraan Ibu Nur Aiman dan Profesor Kausar Azhari Nur. Mungkin nanti Profesor Kausar yang lebih ahli dari saya akan bisa menjelaskan ini dengan lebih baik, ya. Karena asma atau isim yang mengandung kata rahmah itu oleh Allah SWT dipergunakan untuk memberikan atribut kepada isimnya Allah, yaitu isimnya Tuhan kita, yaitu Allah, yang seperti kata kaum sufi, isim Allah ini merupakan
isim jami', al-isim al-jami'. Jadi kita tahu bahwa Allah SWT itu memiliki asma, secara hakiki asma. Asma'nya Allah itu tidak terbatas, karena Allah sendiri mutlak tidak terbatas. Jadi ketika para ulama mengatakan Allah memiliki 99 nama yang indah, maksudnya bukan namanya Allah hanya 99, tapi bahwa nama-nama yang dipergunakan oleh Allah untuk menyebut dirinya yang terungkap di dalam Al-Quran dihitung oleh para ulama ketemu 99. Ya, jadi 99 itu asmanya Allah yang dipakai oleh Allah sendiri di dalam menyebut atau menyifati dirinya di dalam kitab Al-Quran yang 30 juz itu. Ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan 101, ada yang menghitung jumlahnya 101. Ibn Arabi menghitung jumlahnya 300 sekian, 330 misalnya. Ya. Tapi sesungguhnya kalau asmanya Allah tidak terbatas jumlahnya, sebagaimana tidak terbatas dan mutlaknya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, isim Allah itu disebut al-isim al-jami', yakni nama Allah yang menggabungkan semua namanya itu. Jadi kalau 99 nama atau 101 nama atau 330 nama Allah yang ada di dalam Al-Quran, atau bahkan tidak terbatas nama Allah itu digabung jadi satu, dicarikan satu isim, satu kata yang bisa merepresentasikan semua isim Allah yang tidak terbatas jumlahnya itu, atau 99 yang ada di dalam Al-Quran atau 101 itu, maka isim itu adalah Allah. Allah itu disebut al-isim al-jami'. Semua nama Allah, baik itu jamaliyat yang terkait dengan nama-nama feminin dalam tanda petik, nama-nama keindahan Allah, fasinans, maupun nama-nama maskulin dalam tanda petik, ya, atau jalaliyat, yaitu nama yang mengungkapkan kedahsyatan Allah. Semua nama itu kalau digabung cukup diwakili dengan nama Allah. Ya. Nah, lihat bagaimana Al-Quran menunjukkan bahwa sifat yang paling dekat dengan isim al-jami' ini, al-isim al-jami' yaitu Allah, itu adalah rahmah. Bisa dilihat dalam salah satu ayat Al-Quran, saya lupa tidak ngecek tadi, Allah mengatakan serulah dia dengan nama Allah atau Ar-Rahman. Ya. Baru Allah kemudian menyatakan dengan nama-nama yang manapun kamu seru dia, gitu ya, dan seterusnya. Jadi ayat ini seolah-olah ingin kalau bukan mengidentikan, memasangkan tanpa bisa dilepaskan antara isim Allah dan isim Ar-Rahman. Dan ini tampak juga di dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di dalam sebuah hadis dikatakan seluruh isi Al-Quran itu bisa kalau diringkas itu ringkasannya itu suratul Fatihah. Suratul Fatihah kalau diringkas itu semua isinya ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Saya berhenti sampai di sini. Bayangkan Rasulullah mengatakan bahwa seluruh isi Al-Quran, seluruh isi ilmu Allah itu ada di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Begitu sentralnya ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sebagai Muslim diajarkan agar ketika ingin memulai sesuatu, supaya sesuatu itu bisa menjadi ikhlas, baik, ya, diterima oleh Allah SWT, hendaknya dimulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat ayat ini berbunyi dengan nama Allah. Nah, di situ digunakan Allah sebagai namanya, yang kemudian nama Allah itu disifati dengan apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yaitu sifat rahmah Allah yang universal kepada semua makhluknya, tidak peduli dia mukmin, kafir, muslim, non-muslim, baik, jahat, manusia, tumbuhan, batu, semua dapat rahmat universalnya Allah, yaitu Rahman dan Ar-Rahim, yaitu Allah yang memiliki rahmat yang khusus, yaitu bagi orang yang memilih berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang berjalan di jalannya Allah akan punya akses. Kalau rahmah yang universal semua dapat pasti. Ketika Allah menciptakan manusia, menciptakan ciptaan,
bersama penciptaan itu sudah ada rahmannya Allah. Jadi itu rahmah yang semua mendapatkan, ya. Tapi kalau mau dapat lagi bonus rahmah yang bersifat spesifik atau khusus, maka jalanlah di jalannya Allah, karena Allah menggantungkan rahmat khususnya ini di jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai-sampai Ibn Arabi mengatakan, lihat bagaimana Allah menyifatkan dirinya bukan dengan satu sifat rahmah, tapi dengan dua sifat rahmah. Kalau saja Allah mengatakan Bismillahirrahman, orang juga tidak akan mempersoalkan. Atau Bismillahirrahim. Ya, meskipun orang yang tahu bahasa Arab akan tahu beda makna dari dua bentukan kata rahmah. Ar-Rahman dan Fa'lan, itu Rahman dan Rahim. Ya. Nah, jadi tapi ini Allah menyifati al-isim al-jami', namanya yang mencakup semua namanya yang lain, dengan dua kata yang berasal dari kata rahmah, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, di dalam ayat yang tadi saya baca, Allah juga mengatakan, serulah Allah, serulah dia dengan menyebut nama Allah atau Ar-Rahman. Ya, seolah-olah Allah ingin menunjukkan betapa dua hal ini tidak mungkin tidak ada pada diri Allah Subhanahu wa taala dalam semua aktivitasnya. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wasi'at kulla syai' kok tiba-tiba ayat Al-Qur'an wasi'at kulla syai'. Warahmati wasi'at kulla syai'. Warahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku, ya, mencakup semuanya. Ya, bahkan bukan tempatnya sekarang saya untuk berbicara, nerakanya Allah Subhanahu wa taala, siksanya Allah Subhanahu wa taala itu berada dalam cakupan rahmatnya. Bahkan siksa Allah itu merupakan perpanjangan dari rahmatnya. Sehingga di dalam surat Ar-Rahman, yang namanya saja sudah Ar-Rahman, Allah ketika menggambarkan tentang siksaan neraka, begitu ada 3 ayat berbicara tentang siksaan neraka, oleh Allah langsung disambung dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bahwa siksa neraka itu pun ala. Siksa neraka itu adalah karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi rahmati wasi'at kulla syai'. Semua, tidak ada sesuatu pun termasuk azab dan nerakanya Allah yang tidak dilingkupi dengan rahmatnya. Ya. Nah, jadi rahmat ini adalah sifat Allah yang paling dominan, mengatasi semua sifat yang lain, termasuk al-muhib dan al-wadud. Ya. Nah, ini yang pertama ingin saya sampaikan. Saya sudah selesai setengah, mungkin tinggal sisa setengah atau kurang. Nah, sekarang saya merasa penting bukan untuk tapi sekadar untuk menambahkan saja, sedikit menambahkan dari yang disampaikan Bu Nur Aiman, dan mudah-mudahan bisa menjadi jembatan dengan pembicaraan Profesor Kausar Azhari Nur, bahwa pemahaman tentang bedanya al-hub dengan ar-rahmah, atau yang kemudian menjadi asma ar-Rahman ar-Rahim, ini sangat penting supaya kita tidak kabur di dalam memahami apa yang dimaksud dengan al-hub, apa yang dimaksud dengan cinta itu, ya, dalam makna luas, ya, atau apa yang dimaksud dengan cinta dan kasih sayang di dalam Islam itu. Misalnya, apakah ketika kita mencintai istri kita yang cantik dan maaf seksi ketika muda, ketika kita baru menikah, itu hub atau rahmah? Atau kalau di dalam ayat perkawinan disebutkan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan di antara kalian berdua, suami istri, itu mawaddah dan rahmah, atau hub dalam makna khusus dan rahmah. Kenapa di dalam ayat perkawinan itu dikatakan Allah SWT menggunakan kata mawaddah dan rahmah? Kenapa tidak mawaddah saja? Kenapa tidak rahmah saja? Karena ada beda antara makna hub dan mawaddah, ya, yang adalah satu makna, hanya bedanya umum dan spesifik. Dengan rahmah itu ada bedanya. Jangan sampai misalnya kita itu sering merasa mencintai seseorang, ya,
kita sedang mencintai seseorang, jangan sampai kita ini mencintai seseorang secara narsis. Kita merasa kita sudah mencintai orang itu dengan tulus, ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan. Kalau di dalam bahasa Latin itu misalnya di dalam diskusi tentang cinta itu biasanya dibedakan antara agape dan eros. Kemudian nanti ada philia misalnya ya. Nah, itu sebetulnya istilah hub dan rahmah di dalam Islam itu bisa diterjemahkan sepanjang makna yang umum yang dipakai sejak zaman Yunani, zaman filosof Latin, kemudian dipakai di dalam kekristenan, ada dipakai di dalam agama Yahudi juga, ya, kekristenan, itu dibedakan antara agape dan eros. Nah, kira-kira mawaddah ini lebih dekat kepada eros dalam makna khusus, sementara rahmah itu dekat dengan agape. Ya. Nah, kita kadang-kadang gitu. Kalau saya lah, jangan kita. Saya kadang-kadang merasa mencintai istri saya, tapi sebetulnya yang saya cintai dari istri saya itu adalah bagian yang erotik dari istri saya. Yaitu kesempurnaan yang ada pada diri istri saya, yang saya perlukan untuk pertama dia bagian dari kesempurnaan, dan setiap orang itu mencari kesempurnaan, ditambah lagi kesempurnaan itu kita cintai karena dia bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadi sebetulnya saya bukan cinta pada istri saya sedang narsistik. Seolah-olah seperti mencintai istri saya, memeluknya, dan lain sebagainya. Nah, padahal sebetulnya pada saat itu saya sedang memenuhi kebutuhan saya. Seperti juga ketika saya pergi ke misalnya katakanlah Labuan Bajo atau Raja Ampat atau ke Columbia di Kanada atau ke New Zealand. Pada saat itu kita seolah-olah mencintai keindahan, tapi keindahan itu sebetulnya kita cintai demi memuasi kebutuhan kita akan keindahan itu. Jadi ada unsur egoistiknya, masih ada unsur egoistiknya. Bukan salah, ini bukan egoisme yang buruk. Karena Allah SWT memang menciptakan kita dengan kebutuhan dan mensahkan bahkan mewajibkan agar kita memenuhi kebutuhan fitri kita tentu dengan cara-cara yang benar. Jadi memenuhi kebutuhan kita itu bukan sesuatu yang buruk. Itu adalah bagian dari fitrahnya Allah fitrah yang Allah berikan kepada kita. Laki-laki cinta pada perempuan, perempuan cinta pada laki-laki, laki-laki senang dengan perempuan cantik, perempuan senang dengan laki-laki gagah, ya. Kita mencintai kehijauan, bunga-bunga, itu semua fitrah yang baik. Memenuhinya pun asal dengan cara yang baik, itu bukan sesuatu yang buruk, bahkan sesuatu yang baik. Misalnya dalam hadis, Rasulullah mengatakan bahwa hubungan seksual antara suami istri itu ibadah. Ya, ibadah. Jadi sesuatu yang baik. Saya tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman dengan mengatakan bahwa cinta erotik itu buruk. Yang buruk itu ketika cinta erotik itu diusahakan dipenuhi dengan cara-cara yang melanggar syariat. Cinta erotik itu bagus dan terbukti di dalam perkawinan Allah SWT mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dijadikan di antara keduanya ada mawaddah. Itu mawaddah itu cinta erotik dan rahmah. Nah, apa ini yang dimaksud rahmah? Sebelum itu saya perlu sampaikan kalau di kalangan para ulama tafsir sampai-sampai istilah mawaddah itu diterjemahkan sebagai jima. Diterjemahkan sebagai hubungan seks antara suami istri. Untuk menunjukkan bahwa mawaddah di sini artinya sesuatu yang terkait kecintaan kepada kesempurnaan. Saya tidak sepenuhnya sepakat dalam segala keterbatasan ilmu saya, tapi jika saya baca pandangan yang lain, khususnya dari kalangan kaum sufi, ya, itu saya tidak terlalu sepakat kalau mawaddah itu dimaknai sebagai jima, karena ada lagi nanti kewajiban kita untuk memiliki mawaddah fil qurba, kecintaan kepada keluarga Nabi. Ya, pasti cintanya itu bukan cinta seksual, sudah pasti. Saya tidak mengatakan bahwa pandangan sebagian ahli tafsir ini salah, tapi reduktif, gitu ya. Mengambil hanya bagian kecil dari makna dari kata mawaddah. Nah,
yang saya ketahui sebagai makna yang benar, yang membedakan mawaddah dan rahmah itu adalah bahwa mawaddah itu kecintaan kepada sesuatu yang sempurna. Sementara rahmah itu kecintaan kepada sesuatu meskipun sesuatu itu tidak sempurna. Meskipun sesuatu itu tidak sempurna, itu rahmah. Makanya nanti saya akan pergunakan 5 menit, 10 menit terakhir saya ini untuk menjelaskan. Makanya saya lebih suka menerjemahkan kata rahmah sebagai belas kasih atau bahkan belas kasihan. Karena apa? Yang kita cinta ini sebetulnya, maaf, di mata kita yang cacat ini tampak cacat, ya. Atau bahkan misalnya bayi itu nggak bisa ngapa-ngapain kecuali merepotkan ibunya, nangis, ya, buang air di celana, nangisnya pada saat ibunya sedang tidur nyenyak, ya. Kalau kita lihat dalam banyak hal bayi itu tidak sempurna. Banyak hal yang dilakukan bayi itu adalah kelemahan-kelemahan, ketidaksempurnaan. Tapi kenapa seorang ibu mau attend to his baby, her baby, mau ngurusi dengan penuh ketelatenan, bahkan dengan penuh kegembiraan bayinya itu? Karena rahmah ini, karena belas kasihan, cinta yang timbul dari kerentanan bayi itu. Cinta yang timbul dari kerentanan bayi itu. Justru cinta yang timbul dari ketidaksempurnaan bayi itu. Atau seorang orang tua yang memiliki anak special needs, ya, dulu istilahnya cacat, kita tidak boleh menggunakan, tidak politically correct, kita bergunakan istilah anak special needs, apakah itu autis atau anak yang tunanetra, itu orang tua lebih cinta kepada anaknya yang ini, ya, justru karena ketidaksempurnaan si anak. Ketidaksempurnaan si anak menimbulkan rahmah, menimbulkan belas kasih kepada anaknya ini lebih dibanding kecintaan dia kepada anaknya yang sempurna, tubuhnya dan lain sebagainya. Nah, yang kecintaan orang tua kepada anak yang sempurna ini bisa disebut hub atau mahabbah. Tapi kecintaan orang tua kepada anaknya yang justru tidak sempurna itu disebut rahmah, belas kasih. Ya, makanya kalau kembali kepada ayat perkawinan tadi, Allah ingin mengatakan begini, wa ja'ala bainakum mawaddah, dan dijadikan di antara perempuan, laki-laki, perempuan, suami istri itu mawaddah, cinta gairah, eros, cinta erotik, cinta yang muncul karena kesempurnaan yang dicintai, dan rahmah, belas kasih yang bahkan ketika kita dapati bahwa pasangan hidup kita tidak sempurna, karena semua manusia punya kelemahan, semua istri punya kelemahan, semua suami punya kelemahan sebagai manusia. Bahkan ketika, misalnya gini, kalau cinta erotik itu menggebu-gebu waktu pacaran. Tapi ketika sudah menikah 5 tahun, cinta erotik itu luntur. Kalau kita tidak sadar bahwa Allah sebetulnya sudah menyimpan di dalam diri kita rahmah. Bahkan kita ini punya fitrah untuk bisa mencintai sesuatu yang tidak sempurna. Makanya di dalam perkawinan itu tidak cukup mawaddah, tidak cukup cinta erotik. Harus ada rahmah, harus ada belas kasih. Sehingga kita bisa menerima pasangan hidup kita dalam kelebihannya dengan menggunakan fitrah mawaddah, maupun dalam kelemahannya dengan mengoperasikan fitrah rahmah. Baru perkawinan itu bisa samawa, katanya orang Indonesia. Ya, samara atau samawa. Sakinah dalam mawaddah dan rahmah. Atau katakanlah istri kita sempurna, akhlaknya baik, wajahnya cantik, tubuhnya maaf seksi, ya, segala macam kesempurnaan ada. Kan kesempurnaan itu akan luntur. Ketika istri kita mencapai umur 70 tahun misalnya, kalau cinta kita hanya cinta erotis, habis stop kita untuk mencintai pasangan hidup kita. Saya aja umur 60, sekarang 60 lebih, sudah peyot. Ya, sudah peyot, sudah agak bungkuk jalannya. Kulit saya sudah keriput, ya, dan lain sebagainya. Kalau istri saya tidak punya stok rahmah kepada saya, hanya stoknya mawaddah, ya selesai sudah cinta istri saya kepada saya. Ya. Nah, maka Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dua-duanya. Nah, ini yang perbedaan ini yang sebetulnya saya ingin tambahkan hanya sekelumit sedikit sekali,
untuk melengkapi pembahasan Ibu Nur Aiman itu, bahwa ada cinta yang disebut sebagai eros, tapi ada cinta sebagai agape, yang satu disebut al-hub atau al-mawaddah, dan yang satu adalah rahmah. Saya kasih contoh sedikit saja. Kenapa kita disuruh dikatakan Rasulullah itu diminta oleh Allah mengatakan, aku tidak meminta sesuatu kepadamu illa mawaddatan fil qurba. Illa mawaddah fil qurba. Kenapa digunakan istilah mawaddah? Karena Nabi dan keluarganya itu sempurna. Karena itu bukan rahmah fil qurba, tapi mawaddah fil qurba. Karena Nabi dan keluarganya itu adalah manusia-manusia yang sempurna. Maka oleh Allah dipergunakan istilah mawaddah. Dan kenapa misalnya tidak ada istilah manusia merahmati Allah? Tidak ada. Misalnya, yarhamullaha, merahmati Allah, itu tidak ada merahmati Allah. Yang ada yuhibbullah, hubbullah, mencintai Allah, karena Allah sempurna. Makanya tidak dipergunakan istilah yarhamullah, bersikap belas kasihan terhadap Allah. Allah tidak perlu dibelas kasihani karena Allah sempurna. Allah pasti dicintai karena kesempurnaannya. Ya. Nah, dengan pemahaman tentang bedanya cinta dan rahmah ini, kita bisa berharap untuk selalu melakukan muhasabah dalam diri kita. Ketika kita bilang kita cinta Allah, itu cinta kita itu cinta transaksional atau cinta yang benar-benar lahir dari keyakinan kita akan kesempurnaannya. Makanya Sayyidina Ali misalnya dikenal mengatakan ada 3 kelompok orang yang beribadah kepada Allah. Pertama karena takut neraka, transaksional, ingin surga, transaksional. Tapi yang terakhir, orang yang menyembah Allah karena Allah pantas disembah. Karena itu Allah itu sempurna. Dan kesempurnaan itu telah menimbulkan kecintaan kita kepada Dia. Nah, inilah kata yang pertama, kata Sayyidina Ali, takut neraka itu ibadahnya budak yang takut, yang hanya melakukan sesuatu kalau dipecut, dicambuk oleh majikannya. Yang kedua, pedagang. Saya mau beribadah kepada kamu, tapi kamu ngasih apa? Nah, itu tidak buruk. Tingkatan ibadah takut neraka tidak buruk. Saya tidak ingin mengatakan itu buruk. Bagus. Banyak orang ditakuti neraka pun belum ibadah dengan benar. Beribadah dengan mengharapkan surga tidak buruk, bagus. Banyak orang dikasih iming-iming surga pun tidak mau ibadah. Tapi tingkat yang paling tinggi bukan buruk dan baik. Tapi tingkat yang paling tinggi itu beribadah kepada Allah karena Allah kita sadari layak disembah karena kesempurnaannya. Dan kita cinta kepada Allah, dan orang yang cinta itu pasti akan beribadah. Allah pun menjadi ma'bud. Ma'bud itu artinya yang disembah, tapi artinya juga kekasih dalam bahasa Arab. Perempuan yang dikasih itu disebut ma'budah. Perempuan yang dikasih. Jadi kita beribadah kepada Allah karena kecintaannya. Ya. Baik, waktu saya tinggal 5 menit, insya Allah saya tutup dalam 5 menit. Ya. 5 menit ini untuk kesimpulan saja. Nah, jadi jadi kepada Allah itu kita pasti cinta. Makanya dikatakan tadi Ibu Nur Aiman mengutip, alladzina amanu asyaddu hubban lillah, bukan asyaddu rahmatan lillah. Karena Allah itu tidak dirahmati oleh makhluknya. Yang merahmati itu Allah terhadap makhluk. Karena makhluk itu apa? Makhluk itu banyak cacatnya. Setidaknya dari penglihatan manusia sendiri. Meskipun sebetulnya tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna. Semua ciptaan Allah sempurna, tapi karena keterbatasan persepsi kita, maka kelihatan ada orang-orang yang punya kekurangan dalam fisiknya, dalam akalnya, dalam akhlaknya, dalam ketulusannya. Ya, jadi meskipun secara hakiki manusia itu punya potensi menjadi insan kamil, tapi secara kenyataan dia memiliki banyak kelemahan. Karena itu Allah menggunakan 2 istilah dalam hal sikapnya terhadap ciptaannya. Kadang Allah menggunakan istilah rahmah, karena memang manusia ini banyak kelemahannya, fakir terhadap Allah. Tapi Allah juga menggunakan istilah hub untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya secara potensial manusia sebagai tajalli Allah yang paling sempurna itu layak mendapatkan hubnya Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, setelah kita jelas dengan perbedaan antara kata hub dan rahmah ini, maka kita perlu selalu mengingat bahwa puncak dari keberagaman kita itu adalah hub dalam makna belas kasihan ini. Kan kita diajari oleh Rasulullah supaya kita takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Dan akhlaknya Allah yang paling utama yang mencakup semua akhlaknya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Rasulullah digambarkan sama. Laqad ja'akum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah mengajarkan, tanamkan, kembangkan, aktualisasikan potensi akhlak Allah yang ada di dalam fitrahmu sehingga menjadi aktual gitu ya. Takhallaku bi akhlaqillah. Nah, kalau kita menjadikan tujuan kita agar kita bisa menanamkan sifat-sifat Allah sebaik mungkin dalam diri kita, maka puncaknya adalah rahmat. Jadi tesnya Pak, kalau kita sudah bisa mencintai sesuatu yang tidak sempurna, itu baru kita mencapai tingkatan cinta yang tertinggi. Tapi kalau kita mencintai, misalnya kata-kata orang bijak itu begini, tes cinta itu apa? Adalah sifat baikmu kepada orang yang kamu tahu nggak bisa membalas budimu. Bersikap baik kepada seseorang yang tidak punya daya upaya apapun terhadapmu, itu baru cinta yang betul. Tapi kalau cinta kepada orang berduit, kemungkinan kita mikir suatu saat kita akan dapat duit dari dia. Cinta ketika kita masih belum menikah, kita mencintai seorang perempuan cantik dan seksi, kemungkinan kita mikir siapa tahu dia bisa jadi istri kita. Tapi kalau kita sudah bisa mencintai sesuatu yang tidak sempurna, ya, duit nggak punya, perempuan secara kasat mata tidak cantik, laki-laki secara kasat mata tidak ganteng, tidak gagah, ya. Bahkan kita sudah bisa mencintai orang jahat, kita sudah bisa mencintai orang kafir, ya. Baru saat itu kita mencapai tingkatan tertinggi dari cinta, itu rahmah. Sedikit saja mencintai orang jahat, mencintai orang kafir itu bukan membiarkan. Menghukum orang jahat, melawan agresi orang kafir, itu adalah cinta, bentuk cinta. Karena kita ingin orang jahat itu kalau setelah dihukum jadi baik, dengan dilambari kecintaan. Kita memerangi orang kafir, kita ingin orang kafir itu sadar dan menjadi orang mukmin. Jadi bukan berarti kita biarkan orang kafir menindas, orang jahat berbuat jahat. Tapi ketika kita menghukum orang jahat dan melawan orang kafir, motivasinya adalah kecintaan. Kecintaan kepada masyarakat keseluruhannya yang terganggu oleh keberadaan orang jahat dan orang kafir, dan kecintaan kepada dia sebagai makhluk Allah, sebagai iyalnya Allah, sebagai keluarganya Allah agar menjadi baik. Itu baru tes cinta. Itu yang disebut sebagai belas kasihan, ya, rahmah. Nah, mudah-mudahan Allah SWT memberi kita jalan, menunjukkan jalan, memberikan taufik, dan memberikan kepada kita kekuatan agar kita bisa mencapai tingkat cinta dari mulai yang paling rendah sampai cinta yang paling tinggi, yaitu rahmah atau belas kasihan itu. Ya, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Waktu saya sudah habis. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan meskipun sangat terbatas, apa yang saya sampaikan bisa menambahkan apa-apa yang disampaikan oleh para ahli sebelum saya dan sesudah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.